Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genre, apa kabar? Semoga kondisinya baik-baik saja ya. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita bagaimana perjalanan saya waktu itu ke Pondok Pesantren Al-Qolam di Desa Tompong, Kecamatan Botak, Kabupaten Manggarai Timur. Jujur, itu perjalanan terekstrim pertama kali yang saya rasakan ketika saya pergi ke sebuah daerah. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke Labuan Bajo, jadi teman-teman saya akan bantu untuk bisa membayangkan bagaimana saya bisa sampai ke sana. Karena Labuan Bajo adalah titik pertama keberangkatan saya di Pulau Flores untuk menuju ke Manggarai Timur. Jadi, untuk menuju ke Pondok Pesantren Al-Qolam di Desa Tompong, maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya terbang dari Jakarta ke Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Dari Kabupaten Manggarai Barat saat itu saya sampai jam 5 sore. Dan untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya tentu saja, karena kalau saya harus bermalam terlebih dahulu di Labuan Bajo, tentu saya membutuhkan biaya tambahan untuk penginapan. Oleh karena itu, saya langsung berangkat ke lokasi saat itu. Jadi setelah saya beristirahat dan makan malam, saya berangkat ke Pondok Pesantren Al-Qolam setelah maghrib. Namun ternyata tadinya saya membayangkan saya bisa langsung sampai ke lokasi pada malam itu. Ternyata sampai jam 11.30 ya, hampir tengah malam, saya baru tiba di Kabupaten Manggarai. Tepatnya di Kota Ruteng, yang mana itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai. Jadi perjalanan yang saya tempuh hampir 5 jam, saya baru tiba di Ruteng. Jadi Ruteng itu baru setengah perjalanan ternyata untuk menuju ke lokasi Pondok Pesantren Al-Qolam. Dan akhirnya ya saya memutuskan di Ruteng itu saya bermalam. Nah mungkin teman-teman juga bisa cek ya bagaimana perjalanan dari bandara di Labuan Bajo sampai ke Ruteng. Kok lama banget? Ya tadi saya sudah sampaikan karena memang perjalanannya sangat ekstrim. Saya sampai 2 kali berhenti untuk beristirahat karena kondisi jalan yang berat dan tidak memungkinkan untuk saya langsung ke lokasi ya. Jadi saya harus beristirahat, minum obat mabuk darat dan sebagainya. Terlebih lagi, sebelum saya berangkat sepekan sebelumnya itu saya sakit tipes. Jadi memang sebenarnya kondisi ketika saya berangkat kurang fit. Makanya kenapa saya butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke Ruteng. Pas sampai di Ruteng, keesokan harinya, akhirnya baru kemudian saya berangkat ke Pondok Pesantren Al-Qolam. Namun karena untuk menuju ke sana tidak ada angkutan umum, maka yang saya lakukan saat itu saya menunggu teman saya menjemput. Ya, teman saya yang memiliki pesantren tersebut. Jadi saya menunggu karena yang kendaraan baru datang. Gitu. Sore hari, ya akhirnya kami baru berjalan lagi untuk menuju Pondok Pesantren itu di sore hari. Jadi saya bermalam di rumah kawan saya tersebut, lokasinya di Reok namanya. Itu sebenarnya masih daerah di Kabupaten Manggarai, tetapi sudah perbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur. Jadi saya bermalam lagi, dan barulah kemudian keesokan hari, jadi saya baru sampai ke Pondok Pesantren siang hari. Nah jadi Sobat Genre, bisa bayangkan ya, yang tadinya saya ingin sampai ke lokasi di hari yang sama ketika saya sampai di Kabupaten Manggarai Barat ya, di Labuan Bajo, ternyata saya harus bermalam 2 hari di Kabupaten Manggarai untuk saya bisa sampai ke lokasi pondok pesantren. Dan disitulah perjalanan yang
sangat berkesan bagi saya itu lah ya. Jadi kalau tadi baru hanya perjalanan daratnya, tetapi menuju ke pondok pesantren itu lebih seru lagi. Jadi tunggu saja ya. Oke, ketika di hari ketiga saya menuju ke pondok pesantren Al-Qolam, maka saya berhenti terlebih dahulu di pusat kecamatan dari Desa Tompong, yaitu di Kecamatan Pota namanya. Kecamatan Pota itulah kesempatan saya untuk memberi kabar ke seluruh kolega saya ya, ke keluarga saya. Karena setelah saya melewati Kecamatan Pota, maka sinyal hilang ya. Di situ juga tidak ada listrik. Dan jadi teman-teman bisa membayangkan ketika saya meninggalkan area tadi ya di Kecamatan Pota tersebut, maka disitulah dimulai saya terputus komunikasi saya dengan dunia luar ya. Mungkin bagi teman-teman yang setiap hari pegang gadget itu satu hal yang mudah, begitupun dengan saya. Makanya ketika saya mulai menjalani ya aktivitas di Desa Tompong, maka disitulah pertama kali ya saya terputus dengan dunia luar, handphone saya mati sinyalnya ya, sehingga handphone aktif tetapi tidak ada sinyal. Dan kemudian sesampai di Desa Tompong, saya menuju ke pondok pesantren Al-Qolam, dan di sanalah saya melihat bagaimana kondisi pondok pesantren yang areanya sangat luas. Namun ya para santri hanya dapat beraktivitas sampai siang bahkan sore hari, karena malam harinya tidak ada penerangan sama sekali. Padahal kita tahu yang namanya pesantren kan seharusnya para santri itu tinggal hidup di area pesantren. Namun pada sore hari mereka semua kembali ke rumahnya. Selain tidak adanya penerangan, tentu karena tidak adanya listrik, sulit bagi para santri untuk mendapatkan akses air bersih gitu. Dan saya juga ketika tiba di siang hari, saya melaksanakan sholat zuhur. Dan ketika saya sholat zuhur itulah kemudian air yang digunakan untuk saya berwudu yaitu bersumber dari mata air yang jaraknya sangat jauh. Dikisahkan oleh para santri bahwa untuk menuju ke pusat bermata air itu jaraknya kurang lebih 2 km. Jadi Sobat Gathering bisa bayangkan bagaimana berjuangnya para santri untuk mendapatkan air bersih di sana. Dan walaupun kondisinya seperti itu, ya alhamdulillah, walaupun posisi pondok pesantren ada di ujung desa, tapi saya melihat dukungan penduduk desa sangat luar biasa untuk pendidikan para santri di pondok pesantren tersebut. Karena ketika siang hari saya makan siang, saya melihat begitu banyak ya ibu-ibu datang berkumpul. Ternyata mereka datang untuk membawa makanan ya untuk kami makan bersama-sama di area pondok pesantren ya. Jadi di sana ada ikan, ada yang membawa sayur, membawa nasi dan seterusnya. Jadi saya melihat bagaimana walaupun kondisinya mungkin bila dibandingkan dengan kita di kota itu sangat sulit, namun ternyata warga sekitar sangat mendukung untuk terjadinya kegiatan pendidikan di pondok pesantren tersebut ya. Saya melihat hampir memang sebagian besar para penduduk yang tinggal di sekitaran pesantren adalah para nelayan, karena di setiap sore hari beberapa orang ya bapak-bapak itu kembali dari laut untuk membawa ikan. Namun tidak jauh dari situ juga saya melihat banyak ladang ya seperti singkong ya, dan juga ada ladang beras dan seterusnya yang mungkin memang digunakan sehari-hari untuk konsumsi masyarakat sekitar ya. Dari situlah saya sekali lagi sangat bersyukur ya bahwa saya hidup di kota dengan serba ada, namun saya melihat dengan kondisi yang serba kekurangan di desa tersebut. Namun para penduduk desa, terutama ya anak-anak yang gigih bersekolah di pondok pesantren itu tidak surut semangatnya untuk bisa dapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, sebenarnya sebelum saya sampai ke lokasi, barang-barang yang kami kirim ya dari Jakarta itu sudah tiba beberapa hari sebelum. Tidak hanya itu, tapi para teknisi yang bekerja nanti untuk melakukan implementasi program berbagi listrik di sana itu juga sudah tiba lebih awal. Makanya saat itu ketika saya tiba di sana, sebenarnya aktivitasnya tinggal sekitar 50% itu sudah berjalan. Jadi ketika saya tiba di sana, saya tinggal melakukan pengawasan, kemudian saya sampaikan edukasi kepada
para guru, para santri ya, bahwa PLTS nanti akan kita pasang di area pesantren itu akan memberikan manfaat setidaknya untuk penerangan bagi para santri yang akan melakukan kegiatan pendidikan di malam hari gitu ya. Karena memang selama ini kalau sebelum ada PLTS ya mereka belajar hanya menggunakan lilin ya, atau menggunakan pelita seperti itu. Nah, makanya waktu itu ketika implementasi sudah dilakukan, listrik yang ada kemudian dimanfaatkan oleh santri ya, para guru untuk penerangan. Selain itu, listrik ini ternyata juga bisa menghidupkan beberapa peralatan elektronik yang mungkin selama ini dibutuhkan oleh para guru dan santri. Seperti contoh printer ya. Jadi printer yang ada itu akan sangat bermanfaat bagi para guru untuk mencetak modul ya, untuk kegiatan belajar mengajar. Karena sebelum ada listrik yang kami berikan melalui PLTS ya, dengan program berbagi listrik, itu para guru harus pergi ke kecamatan kota yang tadi sudah saya ceritakan ya. Itulah daerah yang memang batas listrik terakhir di area tersebut. Jadi waktu itu saya pernah juga merasakan ya, karena setelah 2 hari saya tinggal di area pondok pesantren tidak ada sinyal sama sekali. Ya tentu saya perlu update ya. Maka ketika saya diajak untuk pergi ke kota karena ada kebutuhan dari pondok pesantren, maka saya pergi ke sana. Nah, itu jadi perjalanan memang untuk pulang pergi kurang lebih sekitar 1 jam ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ketika guru ya atau ustadz di pesantren tersebut ingin print, maka dia butuh waktu 1 jam. Mungkin tidak banyak dokumen yang dicetak gitu. Makanya ketika ada listrik yang bisa dimanfaatkan untuk mengaktifkan peralatan elektronik yang ada di ruangan guru, itu tentu sangat membantu sekali. Dan kegiatan di pesantren Al-Qolam Desa Tompong ini didukung penuh oleh lembaga sosial Dompet Duafa. Dan mungkin inilah yang menjadi cikal bakal aktifnya berbagi listrik hingga hari ini, karena kegiatan kita di Tompong ya, di Pondok Pesantren Al-Qolam itu adalah kegiatan pertama kami yang dilaksanakan oleh berbagi listrik. Sehingga berhasil atau tidaknya program ini itu tentu menjadi keberlanjutan dari program. Makanya ketika saya dan teman-teman di sana hadir, kemudian berhasil melakukan kegiatan ini, maka setelah itu ya dokumentasi yang kita buat, laporan yang sudah kita sampaikan kepada pihak donatur, dalam hal ini adalah Dompet Duafa, ini menjadi portfolio yang sangat baik bagi kami untuk bisa membuat kegiatan yang lebih banyak dan bermitra dengan banyak lembaga lain, tidak hanya dengan Dompet Duafa. Beberapa hari lalu saya juga baru saja berkomunikasi dengan kawan saya yang punya pesantren tersebut, disampaikan ya alhamdulillah setelah 4 tahun implementasi kami lakukan di sana, sampai hari ini pemanfaatannya masih berjalan dengan baik. Sehingga ya saya menganggap kegiatan di Pondok Pesantren Al-Qolam ini, keberhasilannya ini memberikan efek yang luar biasa, tidak hanya bagi masyarakat di sekitar tetapi juga bagi kami sebagai organisasi. Sehingga berbagi listrik hingga hari ini telah melakukan implementasi kegiatan berbagi listrik ya dengan PLTS di lebih dari 15 titik kegiatan di hampir seluruh wilayah di Indonesia Timur khususnya dan di Indonesia pada. Oleh karenanya saya berharap para sobat genre yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik seperti kita di kota, ayo bisa ikut bersama kami ya. Apapun kontribusi yang diberikan oleh teman-teman tentu bermanfaat bagi mereka, entah dalam bentuk donasi ya, atau bisa terlibat dalam aktivitas relawan. Karena biasanya ketika kami melakukan implementasi, kami mengajak beberapa orang relawan, bisa sebagai dokumenter, bisa sebagai teknisi ya. Jadi apapun nanti latar belakang teman-teman, para sobat genre tentu bisa memberikan kontribusi yang aktif buat terselenggaranya kegiatan berbagi listrik. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan di Tompong, di Pondok Pesantren Al-Qolam ini tidak terlepas dari pengorbanan teman saya
Yuryanto. Jadi Kiki ini dulu kawan saya ketika saya menjadi dosen di Universitas Teknologi Sumbawa di Kabupaten Sumbawa. Jadi karena waktu itu kita baru memulai kegiatan, tentu keuangan kami masih sangat terbatas. Makanya ketika Dompet Duafa tertarik untuk bermitra dalam program ini, maka kami harus melakukan validasi terlebih dahulu. Dan validasi yang kami lakukan adalah tentu hadir ke lokasi untuk melakukan survei apakah betul daerah ini layak untuk kami bantu program berbagi listrik. Dan saat itu ya kawan saya ini Kiki dengan jiwa kerelawanannya, dengan anggaran yang terbatas, dia berangkat dari Sumbawa untuk sampai ke lokasi. Dan dokumentasi yang dilakukan oleh Kiki selama. Nah, di lokasi tersebutlah yang kemudian saya olah menjadi proposal, saya presentasikan ke Dompet Duafa, dan alhamdulillah kemudian setelah itu Dompet Duafa setuju untuk membiayai program. Tentu ini kerja yang tidak mudah karena pekerjaan yang diselesaikan dalam 1 hari, bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Ini kerja orang. Makanya saya berharap dengan video ini nanti akan semakin banyak Sobat Genre yang tergantung hatinya untuk bisa terlibat dalam kegiatan berbagi listrik di titik-titik yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.